Pagi itu Clara berangkat ke sekolah dengan berjalan kaki, seperti biasa dia berjalan kaki. Semoga hari ini laris manis daganganku. Dengan wajah tersenyum dan semangat dia berjalan. Memang hari-hari Clara penuh dengan rasa semangat di hidupnya. Namun dia tidak tahu bahwa bahaya akan datang menimpa. Jalan tidak begitu ramai, saat hendak menyeberang, tiba-tiba beraak. Clara terpental jauh dan tak sadar. Karena jalan masih sepi tidak ada orang tahu, karena kejadian itu tepat di daerah kebun warga yang kosong. Pengendara yang menabraknya pun pergi tanpa tanggung jawab. Clara pingsan dan tak ada orang yang tahu. Hampir 5 menit belum ada orang yang tahu. Roti yang dibawa berserakan di jalan. Terdengarlah suara. Roti ini kok dibuang, kata seseorang, tapi kok ada darah berceceran. Ya Tuhan. Tolong, tolong, ada kecelakaan. Tolong, tolong, teriak orang tersebut melihat Clara tergeletak di selokan. Tak butuh waktu lama banyak orang datang. Melihat Clara. Ini kan murid sekolah Santa Ana. Murid yang setiap hari lewat sini. Ya Tuhan. Ayo Pak, kita cepat bawa ke rumah sakit. Tolong, tolong, yang bawa kendaraan. Tolong Pak. Cepet Pak. Kemudian lewat seseorang membawa mobil pick-up. Warga menyetop kendaraan tersebut dan menjelaskannya. Walaupun pengendara itu terburu-buru, namun setelah dibujuk mau menolong. Clara kemudian dibawa ke rumah sakit oleh warga. Ada warga yang berkata, ada yang tahu rumah korban. Maaf Pak, setahu saya, dia yatim piatu. Kalau begitu kita ke sekolah memberitahu guru yang ada di sana. Kemudian orang yang sudah lumayan tua, segera ke sekolahan Clara. Sesampainya di sana. Maaf Dek, apa ada guru yang sudah datang? Ada hal penting yang perlu dibicarakan. Coba lihat di kantor Pak. Di sebelah sana sambil menunjuk. Jawab seorang murid. Mari Pak, saya antar. Kemudian mereka menuju ruang guru. Permisi Bu, Pak, kata orang tersebut. Ada apa ya Pak? Jawab seorang suster. Begini Bu, tadi kami di jalan ada seorang murid, yang sepertinya dari sini, ciri-cirinya dia bawa dagangan semacam roti atau kue. Tadi sepertinya tertabrak mobil. Dan sekarang dibawa ke rumah sakit umum Bu. Namanya siapa ya Pak? Setahu saya dia anak yatim piatu yang tinggal di kampung sebelah. Kalau namanya kami kurang paham, karena kami buru-buru membawa ke rumah sakit. Berpikir sebentar. Clara. Ya Tuhan. Mendengar kata Clara, guru-guru dan suster di sana terkejut, dan mereka banyak yang mendekati suster. Ada apa suster? Clara kecelakaan budan kondisinya parah. Semua yang ada di sana terkejut. Setelah mengetahui di mana rumah sakit Clara yang dituju, mereka segera menyusul ke rumah sakit yang dimaksud. Karena masih pagi maka siswa yang datang masih sedikit, maka belum semua siswa yang tahu. Masih sebatas kabar angin. Siang menjelang hampir masuk tiba. Kelvin. Clara kok gak kelihatan ya? Paling di kelas bro. Jawab Bobby. Perasaan gue kagak enak dengan Clara. Ya sudah lihat aja ke kelasnya biar lo puas. Jawab Rio. Akhirnya jam masuk pun tiba dan guru mulai masuk. Di kelas Clara. Pagi anak-anak. Sebelum ibu lanjutkan pelajaran hari ini, ibu bawa kabar duka. Teman kalian yang bernama Clara
tadi pagi kecelakaan dan sekarang dibawa ke rumah sakit. Sekarang suster kepala sudah di sana. Bagi yang ingin menyumbang dana secara sukarela dipersilahkan untuk membantu pengobatan Clara. Karena kita tahu, Clara adalah anak yatim piatu. Sinta, Kelvin dan lainnya yang sudah mengetahui kondisi Clara pun sangat terkejut mendengarnya. Sinta pun tak kuasa menahan air mata. "Ya Tuhan, cobaan apa lagi untuk kamu Clara?" kata Sinta. Sementara si kelas Kelvin mendengar keadaan Clara, hati Kelvin seperti remuk. Bobby dan Ro yang mendengar pun langsung melihat ekspresi wajah Kelvin. Sementara di rumah Rina, siapa yang nelpon pagi? Nomor baru siapa ini? Setelah mati, dilihat 3 kali panggilan dengan nomor yang sama. Siapa ini, tapi nomornya kok sama? Sesaat berdering lagi ponsel Rina. Rina pun mengangkat telepon dari nomor tersebut. Ternyata suster kepala yang menelpon Rina, karena mereka sudah bertukar nomor saat Fiona di rumah sakit. Tapi Rina lupa menyimpan namanya suster. Mendengar kabar dari suster, Rina pun seperti mau pingsan. Budi yang melihat Rina pun segera memapah Rina. "Ada apa Bu?" kata Budi. "Clara Pak, Clara. Kenapa indok Clara Bu?" Clara kecelakaan dan kondisinya parah. Budi pun terkejut mendengarnya. Mereka pun bergegas menuju rumah sakit. Pikiran Rina kacau balau saat itu. Budi pun sedikit menenangkannya. Walaupun dia juga sangat khawatir. Di jalan dia bertemu dengan Pak Rudi yang pernah menolong Clara. "Mau kemana kok buru-buru Mas Budi?" "Ke rumah sakit Mas Rudi," jawab Budi. "Siapa yang sakit?" jawab Rudi. "Clara kecelakaan Mas." Mendengarnya pun Rudi terkejut. Karena Rudi dan istrinya hendak bekerja, mereka tidak ikut serta. Sementara si di rumah sakit, kondisi Clara sangat kritis. Bandanya penuh dengan darah. Melihat semua itu, suster kepala pun menangis dan tak hentinya berdoa. Clara yang tak sadarkan diri pun dibawa ke ruang operasi.